On air, on air. 1, 2, 3. Halo Yaibers, maharabannya Ramadan. Kembali lagi dalam program WIB On Air. Seperti biasa, setiap tahunnya WIB On Air itu selalu membuat podcast dengan tema Ramadan. Dan kalau di tahun-tahun sebelumnya kita banyak mengundangnya mungkin tokoh agama gitu ya teman-teman ya. Nah kali ini kita pengen membahas Ramadan kita tidak hanya dari sisi ibadah doang. Kita mau coba tanyain nih, kebetulan yang saya undang hari ini adalah Dr. Beatrice Cynthia Walter. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik. Nah jadi kita pengen tahu pandangan dari Dr. Beatrice, gimana sih caranya puasa itu supaya lebih optimal, berbuka dengan cara yang tepat, sahur dengan cara yang tepat, supaya puasanya juga seharian itu bisa lebih sehat gitu dok. Nah mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama dok ya. Saya tuh pengen tahu dulu sih apa pandangan dokter tentang puasa itu sendiri. Menurut dokter puasa itu gimana kalau dari sisi dokter gizi klinik gitu? Puasa itu kalau dari sisi keagamaan ya, selama bulan Ramadan ini seharusnya sih merupakan hal yang baik. Kebetulan kalau dari teman-teman muslim kan memang puasa selama Ramadan ya, kita tahu mulai dari menjelang selesai sahur, lalu mendekati imsak, udah berhenti makan dan minum juga sampai nanti pas maghrib. Nah, kalau di tempat saya di ajaran agama Katolik itu juga ada namanya berpuasa dan berpantang, tapi sistemnya juga berbeda. Beda ya? Ya. Nah, kalau dari sisi keilmuan puasa ini ternyata menarik untuk diteliti oleh banyak orang dan ternyata benefitnya banyak. Ya, jadi kalau saya sebutin sih nggak selesai kita di sini gitu. Nah, tapi secara saya perhatikan ke teman-teman saya yang muslim, terutama waktu kuliah ya. Kuliah itu kan jam kuliah kan teratur, lalu mereka juga punya waktu ibadah yang tepat, bisa ada waktulah untuk menjalani ibadahnya dengan baik. Sehingga begitu mendekati akhir Ramadan, teman-teman saya yang menjalani full puasanya dengan lancar, itu menyatakan bahwa badannya lebih bugar. Nah, ada perubahan lebih baik. Terus selain dari sisi rohaninya dia kerohaniaannya itu secara mentalnya itu jadi lebih sabar gitu. Dan ternyata itu ada teorinya reaksi pengurangan stres oksidasi dalam tubuhnya menurun selama Ramadan. Nah itu sih. Lalu dok, jadi saya jadi penasaran deh gitu. Kan dokter spesialis gizi klinik itu kan ya. Ada nggak sih teman-teman mungkin dari yang muslim yang datang ke dokter itu konsultasi soal puasanya yang benar itu gimana? Ada ya. Nah biasanya apa tuh yang ditanyain sama mereka tuh apa gitu? Rata-rata yang sering bertanya itu bagaimana mereka tuh bisa makan sahur. Itu kan makan jam 3 pagi ya Pak Gilang ya. Jam 3 pagi. Bagaimana caranya bisa mengatur menu makan sahur itu biar tetap berenergi sepanjang hari sampai berbuka. Nah saya juga penasaran tuh jadinya kan. Karena kan kita juga nih yang puasa-puasa kan pasti penasaran kan gimana menu sahur yang tepat gitu kan ya dok. Supaya bisa tahan staminanya ada tiap menjalani hari gitu. Nah boleh lu silakan lanjut. Pertama jaga pola minum. Pola minum air putih. Ya usahakan teman-teman itu begitu mulai berbuka saat beduk maghrib berkumandang, yang dipegang duluan tuh air putih. Air putih, udah 1 gelas tuh. Ya, kita kan disarankan dari semua literatur kesehatan itu sebagai manusia dewasa minimal bisa mendapatkan asupan air putih itu per hari sekitar 8 sampai 9 gelas, minimal 8 gelas ya. Ini bukan atlet ya, atlet beda lagi hitungannya. Nah, jadi berbuka 1. Kemudian teman-teman mungkin selesai berbuka kan ada yang langsung pergi sholat maghrib. Nah selesai sholat maghrib mau siap-siap menikmati hidangan berbuka. Nah sebelum hidangan berbukanya dinikmati minum 1 gelas air putih lagi. Oh gitu ya? Ya. Kenapa? Jadi di otak kita reseptor lapar dan kenyang itu ternyata bersebelahan Pak Gilang. Jadi tubuh kita, otak kita tuh kasih sinyal haus duluan. Nah, tapi dia nge-trigger juga lapar. Jadi yang kerasa duluan tuh lapar juga. Nah, kita harus hilangkan dulu nih rasa haus yang sudah termasking sama si lapar. Nah, jadi minum dulu. Minum dulu. Selain fungsinya, kita juga mempersiapkan saluran cerna kita yang sudah diem dari subuh, dari subuh ya kan? Sampai mau mendekati malam itu. Dia kan diem, tidak menerima asupan makanan apapun.
Nah, air putih inilah yang dalam tanda kutip menyegarkan mereka, terutama sel-sel usus itu untuk bangun. Nah, Sebelum benar-benar mencerna dan bekerja sebelum ya. benar-benar berproses dan mencerna makanan yang akan kita konsumsi. Nah, terus udah tuh selesai minum yang kedua, terus kita menikmati hidangan berbuka. Pastikan di hidangan berbuka kita itu ada protein, baik itu hewani ataupun nabati. Yang penting protein. Ya, ada protein. Usahakan protein ini jangan semuanya digoreng. I see. Ya, jangan Nah, semuanya itu. dibakar karena nanti fungsi proteinnya hilang atau rusak. Oh iya. Iya. Jadi yang baik secara apa, Dok? Biasanya ya idealnya kan dikukus. Tapi kan tidak mungkin. Betul, rasa kan berbeda ya, karena kukus, bakar, goreng kan beda tuh. Paling maknyus sama yang goreng sebenarnya. Sepanjang hayat saya melihat hidangan berbuka, belum pernah saya menemukan hidangan berbuka itu kukus. Kukus ya, Iya. jarang lah ya. Paling sering apa? Santan kan. Bener, Goreng, bener. dibakar, ya kan. Nah, jadi ya udah yang ada dulu nih. Kalau misalnya itu hidangan proteinnya dalam keadaan sudah berkuah di gulai, diangkat. Kuahnya ditiriskan gitu Pak Gilang. Jangan disiram seperti nasi padang ke kuah itu disiram ke nasi, jangan. Betul. Ya. Nah, udah angkat tuh proteinnya. Kalau bisa usahakan 2 jenis protein yang berbeda. Misalnya sudah dapat ayam 1, boleh satu potongan dada atau satu potongan ayam paha, maaf. Satunya lagi telur. Alasannya apa, Dok? Karena kita sebagai manusia dewasa minimal harus punya asupan rata-rata 80 gram sampai 100 gram per hari. Protein. Ya, protein itu. Fungsi protein ini sebagai pembangun dan juga menjaga kita tidak gampang lemes. Tidak gampang lemes. Lalu yang ketiga, tidak gampang cepat lapar. Tidak gampang cepat lapar. Nah, terus ada protein ini juga, jangan serta-merta hanya utamakan ada protein. Karbohidrat harus ada. Tetap ya. Kenapa? Karbohidrat terutama yang kita pikirkan ini. Karbohidrat kompleks. Bentuknya nasi. Nasi. Paling Kentang termasuk gak sih? Kentang. Kentang ya. Ubi. Ya, terserah ubinya warna apa aja. Ya. Terus mie termasuk. Bihun termasuk. Oh iya? Iya, sagu termasuk. Ini mie yang seperti apa dulu ini? Mas? Iya, mie kuning mie gitu kuning misalnya? gitu. Oh, oke. Mie kuning Bukan gitu. mie instan ya? Mie instan juga termasuk. Ya, karbohidrat kompleks, ya kan. Porsinya itu secukupnya. Porsi Jangan secukupnya ini berlebih. jangan berlebih. Jadi dalam arti kata di piring kita bentuknya yang bulat itu dia porsinya tetap 1/4 atau 6 sampai 7 sendok makan. Nah, tapi paling sering kan nasi. Kalau dari survei yang saya temukan itu lebih banyak orang-orang yang berbuka puasa di Indonesia itu banyak kan memilih karena nasi. kan makanan pokok ya kalau kita di Iya, sini ya. betul. Lebih banyak memilih nasi. Nah, kalau teman-teman mau lebih sehat lagi nasinya, silakan dimodifikasi nasi putih dicampur dengan nasi merah. Nasi putihnya bisa dibikin seperti nasi Korea. Nasi Korea Kan gimana tuh? hobi kan nonton drama Korea? Saya Kan sih jarang ya. kalau jarang ya. Korea. Mungkin teman-teman di podcast kan nonton ya. Iya mungkin. Yang Nah. terakhir itu mungkin perhatiin deh yang drakor yang lagi sempat terkenal itu When Life Give You Tangerine. Itu kan nasinya itu dikasih kacang polong hijau. Nah, itu juga sama, nasi berserat namanya. Nah, jadi terus ada juga saya sempat perhatiin drama Korea yang tentang kerajaan. Jadi nasi merah, tapi dikasih ada biji jagung sama kacang hitam. Jadi ada seratnya. Biar karena dia ada seratnya aja Jadi ya. nasinya itu jadi karbohidrat kompleks yang sangat bagus. Oke. Fungsinya apa? Satu, membuat kita lebih cepat kenyang. Memperlambat rasa lapar itu cepat muncul lagi di momen berikutnya. Lalu yang ketiga, menjaga kadar gula darah kita tidak terlalu cepat naik. Stabil ya, Tetap stabil, betul. Kalau kadar gula darah kita cepat naik, dia kan cepat turun. Cepat turun ya benar. Nah, pas dia cepat turun itulah mengantuk. Istilahnya apa, sugar rush ya? Iya, ada yang bilang sugar rush. Nah, jadi kita jaga itu. Nah, terus udah ada nih protein, harus ada karbo. Kenapa harus ada karbo menemani protein? Satu, karbo sebagai sumber energi. Yang kedua, kalau tidak ada si karbo,
protein yang awalnya digunakan untuk jadi sumber berenergi ya. pembangun, Iya. bukan energi, sumber sumber pembangun, pembangun, oke. pembangunnya kita, Malah itu jadi separuh dari porsinya itu sama badan kita lewat hati diubah jadi jadi sumber karbohidrat. energi ya. Jadi karbohidrat untuk jadi sumber energi. Sehingga jumlah protein yang harusnya sudah maksimal nih, sudah sesuai takaran harian yang harus kita konsumsi, jadi berkurang. Akhirnya apa yang terjadi? Next moment kita mau makan, jadi craving. Jadi lapar Jadi lapar mata. lagi, Lapar mata. Jadi terus lapar sebelum waktunya. Nah, gitu dok. Gitu Pak. Oke. Nah, kalau selama itu kan ini ya banyak konsultasi ke dokter seperti itu ya. Tapi ada nggak sih kesalahan-kesalahan umum yang mereka lakukan sih ketika Oh banyak. konsultasi? Contohnya Banyak. apa? Yang paling banyak tuh apa? Satu, pilihnya gorengan. Pilihnya ketika berbuka. Berbuka tuh ambilnya gorengan. Aha. Terus yang kedua ambilnya es buah sama air sirup. Oke. Karena Jadi kan ya kita terjebak iklan- dengan asumsi dok. Iya, Kan iklan- pernah dengar kan? Berbukalah dengan yang Yang manis. manis-manis. Padahal sebenarnya kalau di agama kami dok, jujur aja, kita tuh sebenarnya dianjurkan untuk berbuka dengan kurma. Betul. Dan kalau bisa, ini sunnahnya Nabi sih. Kalau di kami itu jumlahnya ganjil. Betul. Kalau kurma tidak ada, baru berbuka dengan air putih gitu loh. Baru dilanjutkan setelah itu kalau udah selesai sholat makan berat gitu. Nah di kita. Nah berbukalah dengan yang manis-manis ini sebenarnya kan munculnya dari iklan. Iya kan? Nama juga track marketing ya. Iya makanya. Tapi ini tumbuh gitu loh dok. Maksudnya benar-benar berhasil tumbuh di masyarakat sehingga Iya. asumsinya ya buka harus dengan yang manis gitu loh. Makanya orang kalau berbuka tuh ada aja tuh. Gak cuma di masyarakat umum ya. Saya juga melihat di keluarga saya sendiri dok. Berbuka tuh pasti ada es teh. Kalau nggak es teh pasti nanti ada es teler gitu-gitu loh. Kalau Wah, jadi- wah, openingnya begini banget gitu. Ada penawaran, ada permintaan. Si marketing ini, marketing karena saya bilang gula ya, dia adalah kelompok karbohidrat sederhana. Namanya kan dia mau jualan Pak Gilang. Nah, pasti dia membaca kebutuhan masyarakat kita. Nah, lalu strateginya adalah mendekati Ramadan. Kira-kira nih seminggu 2 minggu sebelum mendekati mau Ramadan, iklan itu udah tampil. Lalu ada buzzernya, ada buzzer di media sosial. Kalau ada iklan ini, pertanda apa? Pertanyaan apa? Ada yang jawab lagi, pertanda Ramadan Ramadan sebentar udah dekat. lagi Iya, mendekat. benar. Nah, jadi itu termindset di otaknya kita tanpa kita sadari. Nah, lalu setelah dia menggaungkan itu, seminggu atau beberapa hari mendekati kita mau Ramadan di supermarket, di toko-toko sembako, muncul itu semua Benar. benda-benda yang mau dijual dalam bentuk gula itu. Nah, jadi jalan. Sehingga masyarakat langsung termindset, oke, sudah mau Ramadan, belinya beli, ini untuk menu berbuka. Iya. Padahal salah ya. Padahal salah. Akibatnya apa? Jadi masyarakat tanpa menyadari bahwa dia sudah over konsumsi gula Secara nggak sama lemak. Lemaknya lemak jenuh dari gorengan itu tadi. Kemudian porsinya kecil. Porsinya kecil dan tidak mengenyangkan. Akibatnya apa? Karena tidak kenyang, kita cenderung nambah porsi. Iya. Nambah porsi sampai kita kenyang dan akhirnya over kalori. Dan biasanya kalori dari gorengan tuh gede-gedean ya, Iya. dok? Ya kan ya? Saya Ya. setahu saya sih satu gorengan tuh aja bisa setara dengan berapa sendok nasi gitu kalau nggak salah. Satu bakwan. Satu bakwan. Satu bakwan digoreng sampai tenggelam ya. Digorengan Deep di wajan fry itu, ya, deep deep fry fry. gitu ya. Itu bisa setara antara mendekati 100 sampai 150 kalori. 100 sampai 150 kalori ya. Berarti Jadi separuh dari nasi ya? Hampir separuh porsi dari makan utama kita. Ada nasi dan Iya, lauk gede pauk. banget. Gede banget. Memang sebenarnya berbuka dengan gorengan ini dilarang atau tidak sebenarnya? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Iya. Kalau saya bilang dilarang, kasihan yang jualan. Iya, Jadi benar. saya Karena lebih kan banyak ya, salah banyak. Dan itu tuh laku dok, gitu dok. Laku Maksudnya nggak banget. cuma laku di kami yang muslim doang. Itu kalau lagi jajanan takjil yang war kayaknya nggak cuma muslim. Iya. Kan banyak ya. Kayaknya dokter pernah ikut war juga nggak nih? Iya Jangan lah. ikut. Seru Kesempatan soalnya, kan? seru. Iya. Dan juga saya penasaran, Iya. apa sih yang diperebutkan? Karena lemak itu enak. Makanan yang berlemak itu gurih, enak, dan taste-nya itu menyenangkan. Taste-nya itu menyenangkan. Tapi yang kita lupa, kalau kita sudah makan makanan yang gurih saat berbuka, otomatis dia akan membuat kita gampang haus di besokannya. Oh ketika berpuasanya. Oh iya, Jadi itu. Jadi kalau bisa
Makanya gorengan itu kenapa kita hindari saat berbuka, yaitu salah satunya nanti dia bikin kita tuh haus di hari berikutnya, itu satu. Lalu yang kedua, kita udah berpuasa dalam keadaan perut kita tuh kosong. Lalu tiba-tiba kita berikan gorengan. Nah, gorengan sendiri kan isinya lebih banyak komposisi lemak. Betul. Nah, proses pencernaan lemak di dalam lambung itu paling lama dibandingkan makronutrien yang lain. Akibatnya apa? Proses pengosongan lambungnya jadi memanjang. Nah, terus dengan akibatnya karena prosesnya lama, lambung itu kalau selama masih memproses makanan, dia akan mengirim sinyal ke otak, masih ada makanan di perut saya. Jadi tanda kutip manusia ini ada rasa kenyang. Tapi kenyang yang didapatkan tuh kenyang semu, Pak Gilang. Nah, begitu kenyang semu karena makannya sedikit, lalu tambah berminyak. Nah, itulah kalau siklusnya ini berjalan terus-menerus, ini yang memicu terjadinya sakit mah. Gitu. Karena mengiritasi si lemaknya itu menciptakan stres oksidasi di dalam lambung itu. Nah, balik lagi di awal tadi dokter kan sempat mention kalau asupan cairan yang baik di setiap hari itu kan kita harusnya minum 8 sampai 9 Oh ya, tadi gelas. kepotong ya. Nah, itu kan kita di awal kan baru 2 tuh. Ya, nah, sisanya lagi nih harusnya kapan gitu loh. Nah, 2 nih kan pas sebelum makan berbuka kan 1, itu yang kedua ya. Lalu yang pas selesai makan 1 gelas lagi. Selesai makan berarti gelas itu udah lagi. 3 ya. Ya. Selama lagi makan, usahakan jangan minum. Nanti malah kenyang duluan. Bener. Ya, kenyang air ya. Kenyang air istilahnya. Nah, jadi selesai makan, tunggu jeda mungkin 5 menitan lah Pak Gilang, minum air putih. Air putih biasa. Ya, air putih biasa. Nah, setelah itu siap-siap mau taraweh kan. Nah, sebelum mulai sholat taraweh 1 gelas. Nah, lalu taraweh. Selesai taraweh 1 gelas lagi. Lalu siap-siap mau tidur malam. Ya, 1 gelas kan. Yang ke-6 tuh. Tidur. Bangun jelang sahur. Pas bangun gelas yang ke-7. Makan menjelang sahur bisa gelas ke-7 atau gelas ke-8. Nah, sambil nunggu imsak boleh kok nambah 1 lagi. Jadi ya udah bisa 8 sampai 9 gelas. 9 gelas ya. Jadi selama dari berbuka sampai jelang imsak. Oke. Itu untuk asupan Air. cairan ya. Nah, dokter tahu nggak sih sebenarnya kan ada juga tuh beberapa brand minuman yang bilangnya adalah pengganti asupan cairan yang hilang harian. Kita kok sebut lah brandnya tapi kita tahu gitu. Ya. Nah, itu klaimnya benar apa enggak ya, Dok? Itu kan katanya pengganti apa ya, elektrolit tubuh ya yang hilang ya. Pokoknya cairan tubuh lah, saya taunya cairan tubuh. Nah, dengan meminum itu apakah benar itu bisa membantu meningkatkan cairan tubuh di kita supaya tidak gampang dehidrasi gitu-gitu. Maksudnya ion tubuh kita itu karena elektrolit tubuh ya. Itu ada natrium, kalium sama klorida. Itu sebenarnya kalau kita sudah makan dari makanan porsi lengkap kita plus tambahan serat dari sayur dan juga dari buah. Itu sudah cukup Pak Gilang. Berarti nggak perlu ada tambahan. Tidak perlu ada tambahan minuman elektrolit itu. Minuman elektrolit ini perlu kalau satu, teman-teman saat menjalani ibadah puasa ternyata seorang atlet yang harus ikut kejuaraan di negara yang tidak ada komunitas muslim. Nah, you have to intake that untuk mengganti cairan tubuh yang hilangnya lebih banyak. Ya. Lalu yang kedua, kalau sudah makan dengan porsi seimbang kita selama masa Ramadan ini, makan real food ya, ditambah air putih, menurut saya sudah cukup. Berarti ya, karena minuman tadi elektrolit ini perhatikan deh di kemasannya. Dia ada komposisi, tabel komposisi di semua makanan kemasan, minuman kemasan yang dijual di Indonesia itu sudah ada tabel komposisi, tapi penjualnya pinter. Dia bikin tulisannya itu satu fontnya kecil, lalu bikin seolah-olah terlihat jelas, tetapi membuat masyarakat yang membaca itu jadi malas. Kenapa malas? Yang ditampilkan itu sajian dalam 1 kali. Mungkin di podcast kita yang dulu tuh pernah saya bahas ini, ya. Dan ternyata dalam 1 kemasan bisa jadi itu dia tulis lagi di atas tabel komposisinya itu sajian dalam 1 kemasan ini sebanyak 4 atau 2 saji, ya kan? Jadi
di dalam tabel komposisi, ingat dia hanya menghitung untuk satu saji. Satu kali sajian. Jadi baca lagi dengan teliti. Benar-benar. Dalam satu kemasan itu totalnya berapa saji? Iya benar. Bisa aja satu kemasan tuh 5 kali sajian gitu Iya, kan. bisa Sementara aja. hitungannya untuk satu kali Ya, sajian. jangan lupa kali. Berapa yang dia klaim untuk satu kemasan itu berapa saji? Misal dia 500 ml, ternyata sajiannya untuk 100 ml gitu kan. Ternyata Kali 5. itu kan untuk 5 kali sajian Iya, gitu betul. kan. Berarti angka yang kita terima dari minuman itu pun 5 kali dari itu 5 seharusnya kali kan. dari itu, betul Pak Misal Gilang. kalorinya 100 berarti kita terima sebenarnya 500 500 kalori kalori, gitu iya, kan. Ya itu tricky teman-teman. Memang apa ya, apalagi kalau makanan-makanan dalam kemasan yang makanan-makanan snack gitu ya, Dok ya. Itu kan ada tuh sebenarnya ini untuk hitungan Iya. 100 gram. Iya. Sementara dalam satu pack itu kan bisa lebih Iya. dari 100 gram kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kegocek gitu. Ya, terus aslinya minum elektrolit itu nggak enak Pak Gilang. Kenapa nggak enak? Tapi perasaan enak-enak aja tuh. Karena dikasih pemanis tambahan. Oh, oke. Biar palatable, istilahnya biar palatable. Tapi sebenarnya rasa aslinya tidak seperti itu. Tidak ya? seperti itu aslinya. Jadi lihat kandungan gulanya. Gula dalam arti kata dia karbohidrat sederhana. Kalau dikonsumsi terlalu banyak, ternyata kita itu kebutuhan gula untuk Harian. manusia dewasa itu per satu hari itu maksimal antara 60 gram, rata-rata Maksimal 60 ya? gram per hari. Iya, maksimal. Untuk orang yang dengan penyandang diabetes aja diminta sama konsensus nasional itu di bawah 55% dari total asupan harian. 55%-nya itu gede banget gitu. Nah, itu pun juga diutamakan karbohidrat kompleks. Nah, sementara gula itu ada hitungan sendirinya lagi. Makin kecil harusnya porsinya. Nah, jadi kalau misalnya gula ini kebanyakan tanpa teman-teman sadari, dia tidak jadi sumber energi di badan kita. Tubuh itu ada sinyal. Kalau kita menerima asupan gula terlalu banyak, awalnya digunakan untuk energi. Lalu yang kedua, disimpan untuk cadangan energi saat aktivitas kita berikutnya. Nah, cadangan energi si gula ini yang disimpan dalam bentuk cadangan energi ini disimpan pertama di otot. Lalu yang kedua masih dipakai di otak. Jadi otak kita itu memang menggunakan gula untuk beraktivitas, tapi dia juga ada batasannya Pak Gilang. Lalu yang berikutnya disimpan di hati. Nah, selesai itu. Nah, kalau di tempat-tempat ini dia sudah full, full occupy, tidak ada tempat lagi untuk nyimpan. Akibatnya apa? Si gula yang kelebihan ini dia jadinya berlalu lalang di dalam darah kita. Jadinya peningkatan kadar gula darah. Okay. Kalau ini berjalan terus-menerus, inilah yang berakibat di kemudian hari jadi penyakit diabetes. Itu satu. Yang kedua, gula ini karena kelebihan di dalam darah sama hati diambil. Diubah jadi sesuatu yang bisa disimpan di badan kita, yaitu lemak. Yeah. Itulah kenapa orang yang kebanyakan mengkonsumsi gula dan manis dari makanan dan minuman manis-manis lama-kelamaan jadi gemuk dan obesitas. Obes kadang ya. Iya, itu. Karena gula berlebih itu justru mungkin orang nggak anggapnya itu bukan lemak gitu ya. Tapi karena berlebih sama hati diubah. Jadi karena lemak. tidak ada tempat untuk nyimpan lagi nih. Iya. Diubahnya menjadi lemak. Yang Jadi, bisa disimpan lebih lama ya. Iya, disimpan lebih lama dan disimpan tak terbatas waktu. Gitu. Nah. Oke. Dok, kalau dari pasien dokter, pernah nggak sih nemu pasien yang mereka tuh sebenarnya pengen puasa, cuma mereka tuh punya sakit seperti mungkin sakit mah atau anemia atau sakit-sakit yang sebenarnya agak mengganggu proses puasa mereka lah. Yeah. Nah kalau orang-orang seperti ini, itu sebenarnya cara berpuasa yang baik itu seperti apa untuk orang-orang yang mah lagi ya kan? Saya kurang tahu ya, tapi saya melihat teman-teman saya tuh lumayan banyak yang punya mah dok, dan secara tidak sadar mereka punya gitu. Nah itu cara mereka sebaiknya menjalani puasa tuh harusnya seperti apa? Satu, Gitu. kontrol dulu ke dokternya untuk dievaluasi. Karena setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda dalam pola hidupnya sehingga memiliki penyakit tertentu. Nah, terus yang kedua paling sering itu pasien dengan kencing manis. Itu juga dikasih rambu-rambu untuk kegiatan berpuasa ini. Wajib kontrol ke dokter. Dan jika ada keluhan paling sering tuh seperti mau pingsan,
selama dia menjalani puasa Ramadan segera dibatalkan. Biasanya gitu. Tapi kalau yang mah, biasanya sih kita harus evaluasi dulu Pak Gilang. Gak bisa serta-merta Bilang dalam harus begini, harus begini begini, gitu ya. cocok untuk satu orang, yang lain akan cocok, belum tentu. Tapi yang paling sering saya temukan, orang-orang yang selama awal-awal minggu pertama puasa, kalau dia berbuka dengan gorengan, mostly nih paling banyak, paling sering terjadi, nanti minggu kedua ke minggu ketiga, tahu-tahu keluar keluhan sakit mah. Sebelumnya nggak pernah. Ya itu tadi, gorengan itu sumber inflamasi karena dia punya kadar oksidasi yang tinggi. Jadi dia mengiritasi lapisan mukosa di dalam lambung yang awalnya sedikit, lama-lama jadi banyak. Sehingga lama-kelamaan jadi luka yang disebut sakit mah. Teman kita nih ada yang anemia, ada yang punya mah. Mereka ini tetap menjalani puasanya nih. Kalau yang anemia, saran saya dia harus cek ke dokter dulu. Anemianya karena apa? Terus pola Anemia tuh ada penyebab yang beda-beda. ada. Contohnya? Banyak Pak. Bisa Saya pikir anemia tuh kurang darah, betul, iya kurang kan? sel darah merah. Tapi kurangnya karena apa? Oh gitu ya. Ada banyak hal yang bisa bikin seseorang tuh anemia. Gitu. Jadi harus cek Contohnya? dulu, harus periksa dulu gitu. Kenapa? Kalau kayak gitu dok, asupan gizi yang diterima berbeda? Bisa berbeda. Berbeda-beda Bisa ya? berbeda. Nah kalau kita berpuasa sendiri ini, secara umum puasanya lah, secara umum puasanya lah ya, itu ada ngaruh ke metabolisme tubuh nggak sih dok sebenarnya? Dalam hal apa nih? Metabolisme? Metabolisme harian mungkin? Oh pasti ada perubahan. Contohnya? Pasti ada yang berubah. Yang awalnya kita makan 3 kali sehari, tidak selama bukan bulan Ramadan, itu akan berbeda dengan selama kita Ramadan. Jadi ada perubahan. Dan perubahan itu tergantung masing-masing orang, tubuhnya itu beradaptasi sejauh apa. Dan tadi kembali lagi ke stage awal yang sempat saya bilang, kalau pola makannya dijaga selama sahur dan berbuka, menjelang akhir puasa itu berarti badannya sudah mulai teradaptasi untuk masa puasa ini, jadi lebih bugar karena reaksi inflamasi dan radang di dalam tubuhnya itu menurun. Gitu. Oke. Dok, saya lupa nih. Kayaknya tadi kita baru bahas part dari berbuka puasanya. Tapi kayaknya saya belum nanya ke dokter gimana caranya supaya pas sahur itu seharian kita bisa ada stamina untuk menjalani hari sampai nanti ke berbuka. Karena kan kalau di Indonesia kan rata-rata kita puasanya tuh 13 sampai 14 jam kan dok. Nah maksudnya asupan seperti apa yang baik supaya ketika kita sahur bisa cukup untuk 14 jam ini stamina tetap ada gitu untuk menjalani hari gitu. Pola makannya hampir sama dengan kita makan sarapan pagi yang sehari-hari. Oh yang sebelumnya pernah kita bahas di podcast. Mungkin dengan ini teman-teman Spotify yang dulu ya. mungkin teman-teman yang belum pernah mendengarkan, jadi tetap utamakan protein. Protein hewani. Atau protein hewaninya dengan protein nabati. Jadi di mix Pak Gilang. Boleh nggak dok sisa makanan tadi malam yang pas berbuka masih ada sisa rendang dari ibu atau masih ada sisa opor gitu. Boleh. Yang penting protein. Tapi dipanaskan. Panaskannya jangan terlalu panas. Cukup panaskan 1 kali. Sebentar aja. Ya. Terus kalau misalnya dalam bentuk dia adalah kuah yang bersantan, ditiriskan. Dagingnya itu ditiriskan. Kuahnya jangan diminum. Ya. Nah jadi proteinnya masih diambil. Nah kalau bisa tambah misalnya nih sisanya ada daging ayam. Itu kan udah dipanaskan. Tambahin lagi 1 protein dari telur, masak lagi yang baru. Ya, jadi proteinnya 2. Lalu tetap ada temennya si karbohidrat dari nasi. Dok, saya telat bangun misalnya. Boleh nggak pakai mie biar cepet? Boleh. Mie rebus boleh. Tapi harus diimbangi ada proteinnya tadi, hewaninya 2 atau hewani 1, nabati 1, tambah sayur. Itu yang benar. Biar berserat ya. Iya, biar ada yang harus ada itu yang benar. Berarti dalam 1 piring ada proteinnya, ada karbonya, ada seratnya berupa serat ya? sayur. 3 ini ya. Yang paling penting 3 ini ya. Yes. Itu dengan itu sudah cukup untuk menjalani hari selama 14 jam dok. Yes, insya Allah. Insya Allah cukup ya. Nah kalau seperti yang tadi dokter sempat mention, kita tuh kan biasanya sebelum puasa. Oh ya, 1 lagi tadi lupa. Usahakan saat sahur jangan makan yang pedas. Kenapa? Kurangin yang pedas itu 1. Hindari makanan yang
digoreng, dan terlalu asin. Kenapa? Karena ini adalah jenis-jenis makanan yang bikin kita bisa lebih cepat haus. Oh iya, sepanjang karena hari. kalau nggak salah kalau yang asin-asin itu mengikat air kan ya. Satu lagi, Kalau pedas? pedas juga sama. Oh, mengikat air juga. Dia bikin kita tuh tambah haus Oh. karena kepedasan kan pingin Iya, minum benar, terus. benar. Itu satu. Lalu yang kedua, makanan minuman yang manis saat sahur, hindari itu. Biar nggak sugar rush itu tadi ya. Bukan masalah sugar rush juga, Jadi? nanti juga memicu haus. Oh, justru yang manis-manis memicu ya. Bisa. Jadi minumnya tetap air putih aja Air putih berarti ya. sebaiknya jangan itu. yang- Oh ya, satu lagi, saat sahur usahakan jangan ada teh sama kopi. Kalau bisa kopinya benar-benar ditahan deh. Kenapa? Karena dia sifatnya diuresis, bikin kencing terus. Jadinya haus lagi. Oh gitu ya. Padahal kan setahu saya kan kalau kopi ya, itu kan bikin kita agak energize gitu loh, agak berenergi untuk ini. Minum kopi saat sahur itu kan jam 3 pagi. Benar. Itu berbeda dengan kita minum kopi jam 10 pagi. Oh, oke. Berarti Ideal, kalau bisa nggak jangan. usah. Jangan ya. Nggak usah, jangan. Nanti akan merusak irama sirkadiannya tubuh kita gitu. Oke, nah balik dok tadi dokter kan sempat mention kalau kita di hari-hari biasa itu kan biasanya makan tuh 3 kali sehari. Iya. Kalau ketika puasa ini kan kita Jadi 2 kali kadang sehari. jadi 2 kali gitu kan. Iya. Nah porsinya ketika makan itu apakah ada perbedaan antara kita dengan sebelum puasa dan saat puasa atau makan dengan porsi yang sama? Porsi gitu yang loh. sama. Itu masih aman. Masih aman. Masih aman ya? Iya. Kalau misalnya setelah selesai taraweh teman-teman masih merasa lapar, carilah cemilan buah. Bukan es buah ya. Oke. Bukan jus buah juga. Oke. Ya. Bukan jus buah. Why? Bukan. Kenapa? Ya. Yang saya minta di sini adalah buah yang dipotong. Jadi digigit dari mulut kita. Kalau jusnya buah itu sudah dijus, dia lebih banyak mengandung air gula. Dibanding seratnya ya? Iya, terus yang kedua, dengan kita makan buah yang sudah dipotong, kita kan gigit-gigit nih di mulut. Nah, itu sudah ngirim informasi dan sinyal ke lambung. Kita mulai makan nih. Bentar lagi ada makanan yang akan turun, siap-siap yang diterima. Nah, terus lambung juga jadi tahu, oh kita lagi makan. Kalau sudah cukup ngunyahnya, cukup makannya, bisa kita kasih ke otak informasi bahwa badan ini sudah kenyang. Tapi kalau minum, dia kan tidak melewati proses dikunyah. Lewat aja. Ditelan aja gitu. Jadi masuk aja tanpa ada sensor dikunyah, sehingga tidak ada sensor yang memberitahukan ke tubuh ini bahwa kita sudah kenyang. Jadi minum terus gitu. Akhirnya kelebihan gula lagi. Gitu. Nah, itu kan tadi secara umum kita bahas puasanya, asupan puasa yang baik segala macam gitu. Saya jadi penasaran deh dok. Selama dokter merawat pasien atau ada pasien berkonsultasi lah, kesalahan apa lagi sih yang paling banyak muncul di masyarakat? Sorry, saya mau tanya juga nih nanti. Gorengan itu saya rasa sangat tidak mungkin untuk dihindari dok sebenarnya. Betul. Karena kan kita lapar mata. Biasalah kalau orang-orang seperti muslim itu kan kita kalau udah puasa, udah nahan segala macam, lihat gorengan banyak nih. Apalagi saya ketika datang ke Bazar Ramadan kan banyak ya. Maksudnya sesuatu yang jarang muncul gitu loh dok. Maksudnya baru muncul tuh ketika Bazar Ramadan, baru kelihatannya pas Bazar Ramadan. Jadi kita tuh kayak lapar mata, ih ini enak nih, ini enak gini. Porsi yang baik atau porsi yang minimalnya lah untuk menikmati gorengan-gorengan ini tuh semuanya sebaiknya semana gitu loh. Sebelum saya menjawab itu ya, berarti boleh saya tanya sedikit, maaf ya. Sebenarnya itu kan ujian iman. Ujian iman ya. Itu ujian iman menurut saya. Jadi seberapa jauh kita bisa menahan diri. Apakah kita diburu-buru oleh waktu, sebentar lagi mau beduk maghrib, bentar lagi kan beduk berbuka gitu. Kok makanan saya belum beli? Ya bisa aja lah saya ambil gitu gorengan. Sehingga kita cenderung mencari jalan pintas. Lalu kita pilihlah gorengan itu. Wah banyak sekali ya gorengannya, tampaknya enak. Iya, tampaknya pasti enak. Iya, benar. Tidak mungkin tidak enak. Ya. Apalagi dalam posisi yang sangat lapar kan. waktu Iya, itu. nah itu adalah ujian iman. Coba tarik nafas dulu, pikirkan apakah perlu makan itu. Oke. Terus apa tadi pertanyaan tadi ya? Satu lagi tadi. Lupa saya.
Aduh saya jadi lupa tadi pertanyaan satunya apa. Ya sudah nggak apa-apa. Ini aja deh dok. Dan ini kan ini ya kita udah mau masuk sesi terakhir. Sebenarnya saya lebih. Oh ini tadi pasien dokter. Nah pasien yang datang ke dokter itu tuh kesalahan paling umum ya selain yang tadi sudah jelasin yang paling sering dokter temukan itu kesalahannya apa? Mereka itu suka olahraga. Aha. Kan pasti mikirnya itu dengan saya puasa, ini adalah momen saya bisa turunin berat badan. Karena kan jumlah Iya kadang-kadang kan ada ya yang menggabungkan antara diet dan puasa. Jadi kan bukan jumlah sih, frekuensi dia untuk makan itu kan jadi berkurang. Betul. Nah, jadi dia menggunakan momen ini untuk berolahraga. Tidak ada yang salah sih. Nah, kalau bisa pilihlah waktu yang bijak, dengan bijak untuk olahraga. Terus sebaiknya kapan? Sebaiknya sih, nah ini kembali lagi ke habitnya pasien. Nah, kalau misalnya dia adalah pekerja pagi, ya oke, olahraganya itu mungkin pas ngabuburit, jam-jamnya ngabuburit jam 5 sore gitu. Nah, begitu dia mungkin jalan santai atau cukup dengan angkat beban selama 15 sampai 20 menit gitu untuk membugarkan diri. Hindari olahraga yang terlalu berat, terlalu ekstrim. Lalu hindari juga olahraga di saat matahari sedang puncak terik-teriknya. Siang-siang bolong gitu lah ya. Jadi itu. Lalu ya sama tadi ya, begitu berbuka selain cari gorengan, kalau lagi bosan sama gorengan nyarinya manis. Es buah itu, ya itu juga salah. Akibatnya kita seharian tidak punya asupan makan, tubuh itu memecah cadangan gula di badan kita. Akibatnya kita jadi mudah lapar. Tubuh akan kirim sinyal untuk kita makan gula biar tersimpan kembali cadangan energi baru. Nah, sehingga kita cari jalan pintas. Cari gula untuk dimakan dalam bentuk es buah, sirup dan sebagainya. Akibatnya apa? Gula begitu masuk ke dalam tubuh kita, dia kan naik tuh di dalam kadar gula di dalam darah tuh naik cepat. Nah, terus ada dari darah dia harus diangkut ke otot, ke sel hati, ke sel otak. Itu pakai alat transportasi. Salah satunya adalah disebut insulin. Nah, insulin inilah kalau diproduksi terlalu banyak, badan ini capek sebenarnya. Nah, capek. Dan akhirnya begitu diangkut semua, dimasukin ke dalam sel-sel target, si badan kita ini jadi rileks lagi. Jadi proses fase rileks. Nah, karena naiknya cepat, kadar gulanya turunnya juga cepat. Nah, inilah pas turunnya cepat ini jadi mengantuk. Lemas gitu. Sehingga ya teman-teman pas taraweh, saya berani jamin pada ngantuk. Oke, berarti pada yang ngantuk, paling terus pas ngantuk, besoknya pas sahur bangunnya kurang bertenaga. Gak fresh ya, gak segar ya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau untuk olahraga sendiri di bulan puasa tuh gak apa-apa ya, apa-apa. Ya. Cuma memang timing aja yang perlu diperhatiin. Terus lihat kemampuan diri. Tubuh ya, kemampuan diri. Ya, jangan maraton. Jangan karena pas lagi boleh nih olahraga kata dokter Beatrice. Ya udahlah saya long run 7 kilo. Ya nggak gitu. Ya, yang masih wajar-wajar aja lah ya. Dan memang betul. Waktunya pun kalau bisa mendekati jam berbuka. Atau after berbuka gimana dok? Boleh? Kalau after berbuka boleh juga. Boleh aja ya. Boleh aja. Lebih baik harusnya kan karena kan udah dapat asupan kan. Jadinya ada sedikit tenaga untuk olahraga yang lebih intens mungkin ya. Tapi saya nggak yakin sih mau olahraga setelah berbuka. Karena habis itu kan berarti kan jatuhnya olahraganya malam hari. Olahraga malam hari bahayanya adalah mengganggu fase tidur kita di malam hari. Karena ada fase resting. Badan kita itu ada fase istirahat dari sesudah olahraga berat, olahraga itu. Nah, fase resting ini normalnya seringkali disalahartikan. Berarti badan lagi capek-capeknya sehingga mudah tidur. No. Lagi fase resting habis olahraga itu justru badan tidak bisa tidur. Biasa fase resting itu berapa lama dok?
Masing-masing orang beda-beda juga, Oh, beda-beda Pak. ya? Bisa 30 menit, ada yang sampai 2 jam nggak selesai fast resting. Fast resting Jadi itu ya? ini ada penelitiannya juga. Itu kembali lagi ke gen masing-masing orang. Ada yang itu disebut masa recovery juga. Ada yang recovery-nya lama, ada yang recovery-nya cepat. Nah, yang recovery lama ini yang kasihan. Jadinya kalau keseringan dia seperti ini, bisa mencetuskan kebiasaan baru, mengganggu pola tidurnya sehingga muncul insomnia. Gitu. Oke. Nah, satu lagi nih Dok, saya jadi penasaran. Kadang-kadang Dok, kita tuh kan ada nih yang berbuka, habis berbuka kan lanjut sholat. Kadang kan ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan kadang selesainya jam 9-an gitu loh. Ada beberapa orang, Ya. even saya sendiri pernah melakukan, kami itu nggak tidur sampai jam 2 Dok. Di jam 2 itu kami udah langsung makan. Sampai untuk anggaplah ini sahurnya. Ini sahurnya, bukan sahur di jam biasanya. Biasanya kan kalau anjuran dari Nabi kami, sahur itu sebenarnya lebih baik dilambatkan, mendekati waktu berakhirnya atau mendekati waktu subuh itu lebih baik gitu loh. Makin lama makin baik gitu. Nah, kalau saya sih pernah melakukan nggak tidur dari after taraweh, nggak tidur sampai jam 2. Jam 2 saya malah lanjut makan. Saya lanjut makan, setelah itu baru saya tidur. Sampai subuh baru bangun. Setelah itu tapi nggak ada makan lagi Dok. Nah itu gimana secara gizi kliniknya gimana gitu? Sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu ke Pak Gilang. Setelah Bapak bangun tidur, yang dirasakan apa? Jujur mengantuk parah Dok sebenarnya. Pas bangun tuh memang nggak berasa seger gitu loh. Pas mau subuh-subuhan itu jadinya kayak apa ya? Gak kayak biasanya lah. Kayak ketika saya tidurnya normal istilahnya. Kayak kalau puasa gini ya Dok, after tarawih itu kan anggaplah 9.30. Pulang ke rumah tuh saya kadang di rumah masih aktivitas dikit-dikit, anggaplah tidur jam 10.30 gitu loh. 10.30 tidur, subuh, bangun lagi di jam 4. Jam 4 biasanya saya jam 4 gitu. Karena kalau sekarang tuh imsak jam 4.50. Jadi time untuk makan masih banyak gitu loh. Dan kita pun sebenarnya udah nggak boleh makan tuh ketika azan subuh. Imsak itu sebenarnya pengingat kalau 10 menit lagi tuh bakal azan dan sudah tidak boleh makan sebenarnya. Jadi saya tuh biasanya makan itu di antara jam 4 sampai mendekati subuh ini tadi. Gitu. Nah itu ketika saya tidur jamnya tepat, bangunnya lebih fresh dan saya ketika meal prep nyiapin makan itu lebih bugar gitu. Tapi ketika saya pernah melakukan gak tidur itu ya, karena mungkin karena tidak ada waktu tidur di antara dari jam 10 sampai jam 2, di jam 2 malah lanjut makan, terus dipaksa tidur. Kadang-kadang saya pernah bablas Dok. Iya. Gitu. Mau tahu kenapa? Itu sama aja dengan Pak Gilang begadang. Emang begadang jatuhnya kan Iya, sebenarnya. jadinya kayak begadang. Jadi itu juga tidak baik. Jadi seolah-olah kayak, gua kan sahur gitu. Enggak, itu jadinya kayak makan begadang. Nah, kita tetap harus ada fase tidur. Tetap baiknya tidur ya. Di jam pergantian hari. Tubuh kita tuh sudah diset sama yang maha kuasa. Ada fase detoksifikasi. Saat kita tidur. Fase detox ini baru bisa aktif. Kalau kita tidak tidur dari jam 11 sampai jam 2 pagi, itu adalah fase puncaknya detox. Nah, jadi kita kalau nggak merem, dia tuh nggak kerja. Dia nggak akan bisa detox. Jadi kita harus merem dan deep sleep. Ya minimal mendekati deep sleep lah, baru dia tuh aktif gitu untuk detox. Jadi begitu Pak Gilang bangun jam 3 pagi untuk persiapan sahur, badan tuh terasa lebih bugar. Iya, karena racunnya sudah keluar semua, sudah dieliminasi semua sama hati kita selama proses detox waktu tidur itu. Walaupun mungkin 4 jam, itu pun jadilah 4 jam 5 jam. Detox itu biasanya berapa lama Dok? Dalam satu kali tidur? Dalam satu kali tidur, dia itu pokoknya harus di atas jam 10 malam Pak Gilang sampai jam 2, jam 3 pagi. Berarti di kondisi puasa seperti ini, karena ada ibadah tarawih itu ya kita kan biasanya jadinya tidurnya sedikit lebih lambat. Yang awalnya mungkin jam 9 jadinya jam 10 gitu loh. Berarti baiknya jam 10 itu sudah harus tidur. Sudah di tempat tidur, siap-siap tidur. Gitu. Sampai jam minimal jam 2 lah jam ya. 2, jam 3 supaya pagi. proses detoksifikasinya bisa berjalan gitu lah ya. Mungkin tidak semaksimal ketika hari-hari biasa. Tapi minimal tetap ada proses itu supaya nanti ketika subuh lebih ini ya. Jadi selama kita Ramadan pagi itu kita puasa, itu kan memang
sudah berhenti ya kita makan ya. Tapi detox itu terjadi tetap malam hari. Itu puncaknya di situ. Jadi kalau misalnya tetap tidak tidur, kok gue puasa tapi tetap masih lemes, badan gue tetap gemuk. Iya, karena proses detoxnya tidak berjalan. Oke, jadi itu salah satu penyebab gemuk juga dong? Iya. Gara-gara tidak mengalami proses detoksifikasi ini tadi? Iya. Metabolismenya kacau. Karena apa? Hormon leptinnya bingung. Ini anak lagi ngapain sih? Iya, kok nggak tidur-tidur gitu kan? Gue mau kerja nih gitu katanya. Jadi dia nggak bisa membedakan lagi kapan kamu tidur atau tidak. Karena dia adalah sensor lapar kenyang juga. That's why makanya Pak Gilang begitu tidak tidur, bablas sampai jam 2, sekalian sahur. Iya makan, leptinnya bilang silakan makan karena kamu lagi lapar. Gitu. Oke dok, kita sudah sampai di penghujung kegiatan, penghujung pembicaraan kita hari ini. Saya cuma pengen satu lagi dari dokter, mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman atau boleh apa yang mau dokter sampaikan kepada penonton UIB On Air hari ini. Iya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi kepada UIB On Air atas undangannya. Lalu sekali lagi selamat menunaikan ibadah Ramadan buat teman-teman yang sedang beribadah. Semoga senantiasa lancar dan sehat-sehat ya. Yang penting itu. Pokoknya selalu kenali sinyal tubuhnya mau ngapain. Antara mau istirahat, mau makan, termasuk mau minum. Lebih mindful, ajak bicara aja dengan diri sendiri gitu. Agar saat kita berpuasa itu tidak hanya sekedar untuk makan, tapi juga menjaga seluruh tubuh kita luar dalam itu tetap mindful. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih dokter atas waktunya hari ini. Sudah berkenan hadir kembali di UIB On Air teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton UIB On Air episode 9 hari ini. Semoga ini bisa jadi referensi teman-teman untuk bisa menjalani puasa dengan maksimal ya. Terima kasih dokter Beatrice atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Dadah. On air. 1, 2, 3.